A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa mata'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Minha sambung apa contoh daripada kaidah al-umuru bi maqasidiha minha tarkut thayyibi wa zayyinati, meninggalkan berharum-harum dan berhias. Fauqa salasati ayyamin, melebihi 3 hari. Asal makna silfiyah fauqa itu di atas, maksudnya melebihi. Nah, jadi kita memaknai kitab itu silfiyah jangan makna vakum, jangan makna seadanya. Jadi sesuaikan lawan kata-kata ini supaya mudah dicerna oleh audiens, oleh pendengar kita. Di atas 3 hari ya. Jujur aja kata-katanya itu memang mudah aja dipaham. Tapi lebih dipaham lagi melebihi 3 hari. Nah. Fil mauta, pada orang yang kematian suami. Orang yang kematian suami. Artinya si perempuan ini ditinggalkan suaminya meninggal. Nah maka si bebinian itu disuruh meninggalkan berhias, meninggalkan berharum-harum selama 3 hari. Maksudnya jangan berharum-harum, jangan berhias-hias selama 3 hari karena masih takziah, masa berduka. Ini laki hanya mati, belum dikubur, hanya dimandiakan, ini sudah beragak, sudah masang selfie. Aku jomblo, langsung pada itu. Hanya laki belum dipasak lagi lakinya. Nah itu ada boleh. Nah, jadi seyogianya perempuan apabila kematian atau keluarganya hanya kematian atau anak-anaknya hanya kematian, jangan berhias dulu selama 3 hari. Sebagai bentuk berduka cita, bertakziah, berkabung. Fa'innahu, maka bahwasanya berhias-hias dan berharum-harum tadi haramun haram in kana bi qasdil ihdadi, jika adalah ia dengan tujuan melawan hukum. Ihdad itu melawan hukum atau melampaui batas, artinya melawan hukum nih kada menurut perintah Tuhan, kada menurut ajaran Islam. Wa illa, nah kalau niatnya bukan berhias tadi bukan tujuannya melawan hukum, fala maka tidak haram. Pucat benar bukannya. Nah supaya jangan kelihatan benar pucat, lalu ia berkukur. Ya ada. Lalu ini pasal memakai jilbab. Maksud tujuannya ini supaya jangan kelihatan pucat benar gitu nah. Nah itu boleh aja jadinya, ada haram. Tapi kalau memang tujuannya beragak, hanya kematian, nah ini kada boleh. Minha lagi setengah daripadanya contoh. Idza akhadha ad-da'inu malal madini biqasdil istifa'i. Idza akhadha al-madinu, apabila mengambil ad-da'inu oleh orang yang menghutang. Apabila mengambil oleh orang yang menghutangi malal madini, akan harta orang yang dihutangi. Biqasdil istifa'i, dengan tujuan al-istifa'i, pelunasan. Jadi tujuannya ininya mengambil duit si orang yang terhutang itu tujuannya adalah untuk pelunasan.
Tapi ini mengambil secara istilahnya itu secara paksa. Contoh, si A tuh hutang lawan si B. Si B nih kada mau bayar, bisi duit ada aja. Lalu jam si B diambil oleh si A secara diam-diam. Nah ini secara diam-diam mengambilnya. Nah secara diam-diam. Tujuannya apa? Tujuan si B, si A mengambil tadi adalah untuk melunasi hutang si B tadi. Karena jam yang diambilnya itu umpamanya harganya senilai lawan hutangnya. Nah ini mengambil tadi dengan tujuan pelunasan hutang daripada si B, itu hukumnya adalah boleh. Akhirnya tujuannya pelunasan hutang, tujuannya mengambil tadi, tujuannya adalah melunasi hutang-hutang si B tadi. Nah itu boleh aja. Awis sirqati atau mencuri. Nah kalau tujuannya itu mencuri, maka hukumnya mengambil tadi adalah haram. Nah sambungannya, fala yuqta'u maka tidak dipotong tangan. Fala yuqta'u maka tidak dipotong tangan fil ula pada misal yang pertama. Yang mana misal pertama? Misal pertama yang mana, Rul? Misal pertama yang mana? Misal pertama yang mana? Lunasi hutang. Hah? Lunasan? Hutang, istighfar tadi. Nah itu tidak dipotong tangan, artinya kada haram. Nah, enggak. Wayuk to'u dan dipotong tangan pisani pada yang kedua. Mana yang kedua? Nah tujuannya tadi mencuri. Nah, itu dipotong tangan. Nah itu karena kenapa jadi yang pertama kada dipotong tangan? Karena ini mengambil tadi tujuannya untuk pelunasan hutang. Al umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung niatnya, tergantung tujuannya apa dulu. Al umuru bimaqasidiha. Kenapa yang kedua jadi dipotong tangan? Padahal si B mempunyai hutang. Akhirnya dia tujuannya tadi mencuri. Nah, tujuannya mencuri. Minha lagi kinayatut tolaki, kinayah tolak. Wa ghairuhu dan selainnya. Kayak apa contoh kinayah tolak? Qala Zauz telah berkata oleh piala. Piala. Piala tuh ada piala bergilir ya lah. Ada piala tetap ya lah. Nah, kan hendak bisi piala bergilir. Biasanya orang hendak mendapatkan piala tetap itu harus melalui piala bergilir dulu. Nah, sampai berapa kalinya kalau memenangkan kontes aja dia memiliki piala itu secara mutlak. Piala bergilir di lakinya. Ujar si suami, oleh zauju berkata oleh suami, onta kah? Hah? Onta kah bacanya? Hah? Masa anta? Nemu pagi suami, gue pagi ke bininya pakai anta ada. Hai guys. Anti guys, lo gas, nah gas. Udah si suami gas saya. Udah, pakai gas deh lah. Ya gas, senyum gas. Udah si suaminya anti. Suami pandir lawan si istri anti kholiyah, ikam jomblo. Nah, bahasa aku tuh
Jadi si bininya aja si suami tadi, si laki pada, hei istriku, kau jomblo. Nah, ini kinayah nih. Apabila tujuan si laki tadi mentalak istri, kata-kata jomblo tadi, maka jatuhlah talak sah. In kosoda, nah jika berniat ia si laki bihi dengannya kata-kata anti kholiyah tadi, atolako akan tolak sulit kot, ditalaklah akan dia istri. Tapi bila tujuannya wa illa, dan jika tidak tujuannya kada mentalak, artinya begayaan aja, fala, maka tidak jatuh talak. Kenapa? Karena kata-katanya kinayah itu, lulah kata-kata itu kayak kata-kata itu sindiran. Kata-kata yang perlu tafsir, perlu penjelasan, perlu niat. Anti kholiyah jadi kan jomblo. Lawan bininya nih. Padahal ini suaminya. Nasinya bapak si suami nih. Padahal ini suaminya, tapi bapak aja lawan istrinya ikam jomblo. Nah itu kalau jasilah kita berniat mentalak, maka jatuhlah talak. Tapi kalau kada niat mentalak, maka tidak jatuh talak. Paham lo? Nah, kalau ini laki ikam si siapa tuh? Laki ikam siapa? Kayaknya. Belum tahu lagi liru lah. Nah. Siapa tahu pada nikah kalau dulu. Siapa tahu dulu. Jodoh. Tak bisa dihayal-hayal, tak bisa disangka-sangka. Bila saatnya kan datang juga. Yalah. Dia satu anak santri, yang satu anak tukang parkir. Kalau memang sudah jodoh, apapun jadinya sah saja. Ya kada. Nah. Dia satu 60 tahun, yang satu 20 tahun. Kalau memang sudah jodoh, banyak aja kalau di TV ya kalau. Kawin lawan ABG umur 17 ya. Happy aja. Mini kawin lawan pemuda umur 18, ada juga ya kalau. Itulah sudah rahasia tuh. Siapa nih kau menentukan? Siapa tahu itu buah nikah ini kena jadi Madura. Is. Al-Qaidatus Tsaniyah, wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat, rasa keberatan. Amin.